Bab 29 Kakak Meng. Aku tidak begitu bijaksana di masa lalu. Ketika keadaan berkembang sampai titik ini, Zhang Rongfan di sampingnya juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sikap Nona Murong terhadap Meng Yu begitu hormat, seolah-olah dia menyerahkan dirinya kepadanya. Tepat saat Meng Yu sedang bermain dengan uang receh, dari ekspresinya yang santai, dia tidak terlihat berasal dari keluarga biasa. Zhang Rongfan tiba-tiba teringat sebuah rumor. Putri dari grup Murong bekerja sebagai kasir di supermarket Wu Fujing Shopping Plaza. Mungkinkah Meng Yu juga seorang pemuda kaya yang datang untuk merasakan hidup? Hal ini sangat mungkin terjadi. Sungguh mengerikan jika Anda memikirkannya. Zhang Rongfan menatap uang receh di tangan Meng Yu, mengingat setiap detail pekerjaan Meng Yu, dan butiran keringat muncul di dahinya. Saudara Meng, saya kurang bijaksana di masa lalu. Jika saya telah melakukan kesalahan, saya ingin meminta maaf kepada Anda secara langsung. Zhang Rongfan memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup. Meng Yu menatapnya dengan ekspresi ketakutan di wajahnya dan tidak dapat menahan tawa seperti babi. Kamu benar, lucu sekali melihat bos yang dulu begitu agung, sekarang terlihat ketakutan. Jika itu terjadi di masa lalu, belum lagi dia hanya melempar uang receh. Meski dia membawa 3 tumpukan uang $100 merah, bosnya mungkin akan mengira dia orang kaya baru yang belum pernah melihat dunia. Kotak ajaib harga yang diberikan di awal sistem sungguh luar biasa. Kekayaannya meningkat 1 miliar kali lipat dalam sekejap. Benar-benar mengagumkan. Meng Yu juga ingat satu hal. Orang tuanya tampaknya telah menyiapkan 200.000 yuan sebagai mas kawin agar dia bisa menikahi seorang istri. Jika uang itu juga kebal terhadap depresiasi, maka kekayaan yang akan dimilikinya tidak terbayangkan. Saya khawatir, jika hanya dari bunga simpanan di bank, penghasilan hariannya akan lebih tinggi dari kebanyakan orang kaya. Meng Yu melambaikan tangannya. Dia menyatakan tidak perlu lagi menyebut masa lalu. Kali ini dia datang ke perusahaan terutama untuk mendapatkan kembali gelang itu. Bagaimanapun, itu ditinggalkan oleh seorang teman lama dan mempunyai makna peringatan khusus. Adapun hal-hal lain yang dapat dibeli dengan uang, misalnya, gedung apartemen senilai 88 juta yang baru saja ia beli harganya kurang dari 10 sen, dan ia tidak menganggapnya serius sama sekali. Sama seperti ketika Meng Yu membeli sebotol air mineral di pinggir jalan sebelumnya. Meng Yu, sudah hampir waktunya makan malam. Ayo makan hotpot, kata Murong Qianyu genit. Meng Yu tidak menanggapinya, melainkan menoleh menatap Sukiner yang tampak kesepian di matanya. Nona Su, saya mungkin tidak akan bekerja di sini lagi. Apakah Anda ingin mengadakan makan malam perpisahan bersama? Sukiner mengangkat kepalanya dan menatap Meng Yu dengan heran. Ingin pergi, karena Meng Dashuai telah mengundangnya. Dia pasti sangat ingin pergi. Namun, dia melirik lemah ke arah Murong Qianyu yang memalingkan wajahnya, dan masih siap untuk menolak. Tanpa diduga, Meng Yu memegang tangannya, membimbingnya menuju gerbang perusahaan, dan mengatakan sesuatu dengan ringan. Manajer Zhang, apakah tidak apa-apa jika Sukiner pulang lebih awal? Zhang Rongfan memaksakan senyumnya yang paling cerah. Tidak masalah. Tidak masalah. Sekarang setelah saudara Meng berbicara, semua masalah bukan lagi masalah. Lagi pula, jika Sukiner bekerja keras malam ini, tidak masalah jika dia mengambil cuti berbayar besok. Setelah mengatakan ini, Zhang Rongfan tersenyum dengan cara yang dimengerti semua pria. Murong Qianyu mendengus dingin setelah mendengar ini dan segera berjalan keluar dari gerbang perusahaan. Sebenarnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia belum menjadi pacar Meng Yu. Dan sebagai seorang pelamar, dia tampaknya tidak memiliki hak untuk membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Dia masih memiliki kesadaran akan hal ini. Meng Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jelaslah bahwa mantan bosnya telah salah paham padanya. Tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskannya, karena takut melukai harga diri Sukiner. Meng Yu masih memiliki kesan baik terhadap rekan kerja tampan yang merawatnya dengan baik di masa lalu. Hei, kapan manajer Zhang jadi mudah diajak bicara? Selama festival pertengahan musim gugur,
Aku ingin mengambil cuti 2 hari lagi untuk kembali ke kampung halamanku. Tetapi kamu tidak mengizinkanku. Sukiner bergumam kaget. Namun dia masih sangat gembira karena bisa tinggal bersama Meng Yu lebih lama lagi. Meng Yu dengan santai menjelaskan. Mungkin manajer Zhang berubah pikiran dan merasa bahwa mengeksploitasi pekerja bukanlah hal yang baik. Setelah mendengar ini, semua karyawan hanya ingin mengeluh. Apa yang disebut kebangkitan hati nurani hanya ditujukan pada Sukiner. Oke. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi hari ini, mereka tetap harus bekerja lembur, sukarela, selama 1 jam untuk mengatur informasi pelanggan. Namun mereka hanya iri pada Sukiner. Belum lagi mustahil untuk membenci wanita cantik. Hanya hubungan antara dia dan saudara Meng di masa lalu saja yang ada di sana. Adalah kesalahan mereka karena telah mengecualikan Meng Yu, sang lulusan baru, dan akhirnya kehilangan kesempatan terbaik dalam hidup mereka untuk berteman dengan orang penting. Ini niscaya akan membuat mereka menyesalinya seumur hidup. Bertahun-tahun kemudian. Saudara-saudara, izinkan saya memberitahu Anda. Saya pernah berkesempatan mengundang Nan Hang Ma untuk minum secara pribadi. Tetapi saya tidak menghargainya sampai grup Ali di Nan Hang Ma didirikan. Petik 1. Sehat. Apa ini? Tuan Meng dulu bekerja di perusahaan kami. Aku bisa saja menyanjungnya setiap hari. Tetapi aku tidak pernah melakukannya sekalipun. Petik 1. Apakah itu Tuan Meng? Itulah orang yang lebih kaya dari orang terkaya di dunia. Petik 1. Itu benar. Apakah menurutmu aku sengsara? Petik 1. Mataku dipenuhi air mata. Petik 1. Mereka bertiga turun ke bawah. Duduk di Rolls-Royce selama lebih dari 10 menit. Dan tiba di sebuah gang kecil di kota Nanhang. Gang tua ini. Meskipun Nanhang adalah kota besar, banyak hal yang telah dilestarikan di sana. Termasuk komunitas tempat Meng Yu dulu menyewa. Alasan spesifik untuk tidak membongkar sangat rumit. Sebagian karena biaya pembongkaran yang dikeluarkan pengembang terlalu tinggi. Sebagian lagi karena perencanaan kota yang khusus dari pemerintah daerah. Setelah komunikasi pribadi singkat di mobil, mereka bertiga menjadi lebih akrab satu sama lain. Meng Yu, jas Armani yang kamu kenakan ini kelihatannya kurang bagus. Lagi pula, ini versi standar, bukan yang dibuat khusus. Kalau kamu ada waktu luang, ayo kita belanja di gedung Nanhang. Saat ini saya tidak punya waktu luang. Saya harus kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi orang tua dan mengambil beberapa barang. Baiklah kalau begitu, ingatlah untuk pergi ke gedung apartemen Lakeside besok. Wang Lingyue seharusnya bisa mengurus formalitas lainnya. Anda, bos yang tidak ikut campur, hanya perlu menandatangani di bagian akhir. Ngomong-ngomong, apakah Anda lebih suka mobil sport atau sedan? Atau versi yang lebih panjang? Merek apa yang Anda suka? Hei, wanita. Kamu cerewet sekali. Hati-hati. Tidak akan ada yang menginginkanmu di masa depan. Lululu. Kalau tidak ada yang menginginkanku, aku akan tetap di sisimu. Kalau begitu, patuhi saja perintahku. Aku berjanji akan memperlakukanmu dengan baik selama sisa hidupku. Pada titik ini, Murong Qianyu tertawa terbahak-bahak. Meng Yu merasa sedikit tidak berdaya. Gadis ini sangat pandai merayu setelah mengenalnya dengan baik. Rekan saya Sukiner relatif lebih pendiam. Nona Su, jangan duduk terlalu jauh. Aku tidak akan benar-benar memakanmu. Meng Yu menggoda dengan santai. Sukiner menyelipkan rambut hitamnya di sekitar telinganya, memperlihatkan anting safir, dan ekspresinya menjadi semakin malu. Bukan begitu maksudku, kakak Meng Yu. Aku hanya belum terbiasa. Sehat, ini semua salah Meng Dashuai. Dia sudah sedikit terbiasa dengan hal itu. Karena diejeknya secara tiba-tiba seperti itu, dia pun langsung kembali ke wujud semula. Mungkin ayahnya benar. Dia berkulit tipis dan tidak dilahirkan untuk menjadi seorang penjual.